Ini tentang gerhana Gerhana matahari, gerhana gerhana bulan matahari. itu tanggal 28 sih, heeh, itu aja sih, Coach. Gerhana bulan tanggal 28 ya, berarti ya? Mhm. Oke, tadi Kak Ayu tanyanya, apakah, bulan tilem, bulan mati kemarin ya, apakah ada nggak hubungannya dengan yang kita bahas barusan ya, terkait dengan kunci gen 32? Itu ya pertanyaannya ya? Kalau boleh saya ulang ya, benar nggak? Iya bener, Coach. Oke. Yang kita bahas terkait dengan kunci gen 32 ini adalah posisi matahari. Kalau posisi bulan, itu saya mesti ngecek dulu ya, bulan bulan sekarang ada di gerbang mana. Jadi kalau tanya hubungannya dengan bulan tilem, yang pembahasan kita nggak ada hubungannya dengan bulan tilem, dengan bulan mati. Gitu ya, Kak Ayu ya. Nah, ini coba saya coba mau cross check ya. Sekarang ini bulan lagi ada di mana ya? Coba sebentar saya coba cross check ya. Eh, saya mau coba cek. Ngeceknya adalah teman-teman bisa buka humandesignindonesia.com. Di situ ada pilihan menu transit. Oke, sebentar ya. Oke, ini ada transit di sini. Oke, di transit. Nah, ini udah keluar ya. Teman-teman mungkin udah lihat ya di layar ini ya. Nah, ini teman-teman ya. Kenapa minggu ini kita membahasnya kunci gen nomor 32? Karena matahari sekarang ada di kunci gen 32. Ini sekarang jamnya adalah 15 Oktober 2023 jam 20.05 waktu Indonesia Barat. Ya, karena saya menggunakan jam Jakarta ini ya. Berarti ya persis sekarang ini matahari sedang berada di gerbang 32 line 2. Itu sebabnya kenapa tadi barusan kita bahasnya tentang kontemplasi kunci gen nomor 32. Karena matahari ada di sini. Nah, pertanyaan dari Kayu, apakah ada hubungannya dengan bulan tilem? Nah, bulan tilem sekarang ya sedang berada di gerbang 50 ini. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa ini adalah pembahasan yang berbeda. Ya, kalau Kak Ayu tanyanya tentang bulan, bulan sekarang di gerbang 50. Ya, mungkin one day nanti kita juga akan bikin pembahasan khusus ya tentang gerbang bulan ini ya. Ini karena ini akan cukup mempengaruhi diri kita sebenarnya. Ya, gerbang 50 berarti kan kalau misalnya kita nggak punya gerbang 50, hari ini gerbang kita 50 ini seolah-olah aktif ya. Seolah-olah kita merasakan pengaruh di gerbang 50-nya kita. Ya, gitu Kak Ayu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, kita sudah masuk kok ke Ask Me Anything ya Kak Susan. Jadi ini boleh lanjut ya. Tadi pada saat kita ngobrol, saya sudah switch ke Ask Me Anything. Kita sekarang juga sudah live juga di Facebook group Human Design Indonesia dan Jinkis Indonesia ya. Ini sekalian saya buka juga ya. Welcome buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini adalah acara rutin mingguan Ask Me Anything About Human Design, di mana teman-teman boleh tanya apapun pertanyaanmu terkait dengan human design, astrologi, dan jinkis ke saya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, monggo mulai dari sekarang kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ketikkan di kolom komentar ya, atau teman-teman yang di Facebook group ya, boleh ketik di acara live ini ya di bagian bawah ya, yang bersama dengan saya di Zoom ini ya. Saya ada beberapa orang ya, pilihannya boleh dua, boleh langsung unmute bertanya ya, aktifkan audiomu, atau boleh teman-teman juga ketikkan ini juga boleh, nggak masalah ya. Ini kita sudah masuk ya di sini teman-teman. Oke, saya sambil ngecek dulu di Facebook ya, apakah kita sudah terlihat live di sini. Ya, udah live di sini ya, sudah ada yang nonton juga di sini. Oke, silakan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ya mau tanya yang tadi ya, pembahasan kita di sesi yang sebelumnya terkait dengan kontemplasi kunci gen nomor 32 itu juga boleh. Mau pertanyaan yang baru juga boleh. Mau pertanyaan yang beda lagi atau
sepintas mau dibacain tentang chartnya, itu juga boleh. Oke, ini Kak Ayu ada komentar. Perdana aku nanya gini, perdana kayaknya enggak deh, Kak Ayu udah sering banget nanyanya kok. Ya, enggak perdana ini, udah sering ini. Coach, aku jeda. Yang Ya. itu, yang tentang bulan mati itu, aku pertama Hmm. kali nanya. Oh, Gitu soal bulan maksudnya. mati. Ya, soal film itu ya. Soal film. Nah, sekalian ya kita ngomongin tentang posisi bulan. Jadi saya mau perkenalkan ke teman-teman. Ini ada satu website yang sekarang sedang saya develop ya. Namanya Rasi Bintang XYZ ya. rasibintang.xyz ya. Di mana di sini saya mendevelop untuk software astrologi sendiri ya. Dan saya membuatnya ini dengan tujuan bisa lebih mudah bagi kita untuk bisa mempelajari astrologi ya. Nama ini Rasi Bintang xyz.com ya. Di sini teman-teman bisa membuat chart astrologimu sendiri ya. Misalnya contohnya nih ya, ini udah kelihatan ya teman-teman di layar ini. Misalnya saya mau masukin namanya Jojo ya. Nah, ini saya masukin bebas ya. Karena saya juga kenal Jojo, sama ini contoh aja. Misalnya Jojo lahir di Denpasar. Ya, ini tanggalnya saya masukin asal dulu ya teman-teman ya, untuk bisa nunjukin ke teman-teman. Jadi ini sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali ya. Tinggal masukin nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal, bulan, tahun ya seperti biasa, sama jam lahir. Kemudian create your chart dan kemudian langsung menghasilkan sebuah diagram astrologi, di mana sih teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi menghafalkan logo-logo dari zodiak ya. Sudah langsung dikasih tahu di sini. Ya, Taurus apa, Aries apa, Pisces di mana. Jadi teman-teman langsung bisa dengan cepat melihat, oh si Jojo ini ascendennya ada di Cancer, ya, MC-nya ada di Aries, IC-nya ada di Libra, descendennya ada di Capricorn, ya. Terus kemudian lihat matahari, ya kalau planet teman-teman masih harus hafalin ya. Mataharinya si Jojo ini ada di Gemini, kemudian bulan ya, di bulan Sabit ada di Aquarius. Jadi ini dengan cepat sekali langsung bisa kita bisa belajar astrologi dengan sangat-sangat cepat ya teman-teman ya. Dan ini juga langsung diberikan keterangannya di bawah ya, matahari ada di zodiak apa ya, di derajat berapa, bulan ada di zodiak apa. Ini langsung dengan cepat sekali ya, dan sangat sederhana. Langsung dikasih tahu juga aspeknya apa aja ya. Aspek itu adalah hubungan antar planet ya, langsung bisa dengan cepat sekali, sama pattern-pattern yang terbentuk ya. Dan ini cukup lumayan penting kalau kita bicara astrologi di sini. Nah, tadi Kak Ayu sempat ngomong tentang bulan film. Nah, ini sudah ada menunya di sini ya, yaitu menu fase bulan. Ya, kalau kita buka di sini, maka keluarnya adalah seperti ini. Ya. Nah, sekarang pada saat kita live ini 15 Oktober 2023 jam 8.12 waktu Indonesia Barat ya, waktu Jakarta. Ya. Dan benar, ini adalah new moon, bulan baru atau film. Ya, seperti yang tadi disampaikan sama Kak Ayu ya. Jadi kalau kita mau mantau fase bulan, sudah bisa menggunakan website ini ya. Terus kemudian ya, karena saya juga belajar tentang Warige, ya Warige itu adalah penanggalan dari Bali, maka saya sudah memasukkan sedikit budaya Bali di sini ya, terkait dengan kalender Bali, tapi ini kalender Bali yang digunakan umum ya teman-teman ya, bukan yang personal ya. Yang personal sedang saya develop ya. Jadi hari ini adalah 15 Oktober 2023 ya, ini tahun Caka 1945. Nah, ini istilahnya nyebutnya Redite Wage Uye ya. Ini jangan tanya saya dulu ini artinya apa. Ini boleh tanya Kak Ayu nih yang dari Bali. Ini Kak Ayu akan lebih jago ini bisa menjawabnya ya. Itu namanya gini Coach, wuku. Yes. Wuku Sorry. kalau Bali. Kalau Buku misalnya ya. ke Jawa dia weton. Iya.
itu. Ya. Nah kan, apa saya bilang kan, si Kak Ayu lebih jago daripada saya. Nah, kemudian ini ada Ayuning ala Ayuning dewasa. Ya, ini mungkin bahasa sederhananya adalah hari baik ya. Benar ya Kak Ayu ya? Hari baik untuk melakukan aktivitas ya. Benar nggak Kak Ayu kalau di Bali? Ya benar coach, itu Nah, kalau ale tuh artinya buruk, kalau ayuning artinya baik. oke, ala Ayuning dewasa ya nyebutnya di sana ya. Itu ada beberapa istilahnya nih. Ini juga sudah ada masuk di website ini ya. Ya ini istilah-istilah yang digunakan di Bali ya. Ada babi turun ya, baik untuk memasang sesirep ya, dewasa ngelayang, dan ini semua ada ininya ya, ada kode-kodenya alahing dewasa 42 ya. Ini jangan tanya sekarang ke saya ini artinya apa. Ini tanya sama Kak Ayu nih, Kak Ayu lebih tahu ya. Kak Ayu boleh komentar nggak ini? Mana Kak Ayu? Hilang dia. Yuhu. Boleh coach. Ya, Ini silakan. kalau ke kita Bali, Hindu ya, Hindu Bali biasanya, ale itu artinya buruk. Kalau Ya, ayuning itu artinya baik, kalau dewasa itu hari. Nah, oke. bila mana kalau kita mengenal tentang ale ayuning dewasa itu, baik orang yang mau melakukan pawiwahan seperti menikah atau upacara upakara sesuai dengan perencanaan masyarakat Hindu Bali, biasanya melihat atau mengecek kalender dulu, seperti yang baru saja dibahas tentang film, dan Ya, film itu biasanya bulan mati dipakai untuk orang Hindu. Itu sih kalau menurut saya. oke. Thank you, Kak Ayu ya. Itu sesuai dengan penjelasan Kak Ayu. Ya, jadi setiap hari-hari di Bali itu memiliki makna khusus. Ya, satu-satunya daerah yang benar-benar menggunakan astrologi di dalam kehidupan sehari-hari untuk saat ini ya, bisa jadi saya salah ya teman-teman ya. Yang benar-benar melakukan ini adalah budaya di Bali. Orang Bali yang menggunakan astrologi itu, bahkan di setiap apapun yang dilakukan, setiap aktivitas yang dilakukannya, itu adalah orang Bali untuk saat ini ya. Terus terang saya belum menemukan di daerah lain ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah ngomong ya. Tapi saya pahami seperti itu ya. Makanya di hari-hari tertentu, di keluarga tertentu biasanya akan memiliki upacara yang berbeda ya, dari keluarga yang satu ya, dari apa nyebutnya itu, dari setiap keluarga kasta ya Kak Ayu ya, saya lupa istilahnya ya. Itu pasti beda-beda ya upacaranya ya. Eh, Benar, kalau berdasarkan kasta itu biasanya orang memaknai upacaranya itu beda-beda. Kalau orang paling atas itu biasanya dibilang Brahmana, Nah, lanjut kedua Ksatria, ketiga Wisuda, lanjut ke paling orang-orang pada biasanya seperti orang-orang masyarakat biasa gitu, coach. ya. Ya. Thank you Kak Ayu untuk masukannya. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Ini sudah ada di website ini dan ini gratis. Silahkan untuk digunakan. Ya, tentu saja ini masih sedang dalam pengembangan ya, belum sempurna. Nanti pelan-pelan akan kita lengkapi jadi supaya ini akan menjadi benar-benar lengkap ya, teman-teman. Dan juga ini kenapa saya menggunakan XYZ ya. Sebelumnya saya punya rasibintang.com, saya sudah punya, yaitu punya saya. Nah, cuma rupanya pemilik dari rasibintang.com ini ya, nama domainnya itu pernah digunakan sebagai situs website ilegal. Ya, jadi saya mesti banding dulu untuk bisa dapatkan .com ini ya, menyertakan kepemilikan saya ya, benar bahwa saya tidak menggunakan domain ini untuk hal-hal yang negatif dan yang lainnya ya. Ini sedang saya proses ya. Jadi sementara saya menggunakan rasibintang.xyz ini dulu ya, untuk saya menempatkan development software ini. Nanti kalau misalnya rasibintang.com sudah saya dapatkan kembali, sudah dibuka, maka kita akan pakai di situ ya, untuk tempat di mana kita bisa belajar tentang astrologi secara lengkap ya. Di sini teman-teman boleh main-main dulu ya. Ini ada horoskop ya. Ini juga sudah bisa jalan. Nah, yang belum bisa jalan, yang masih error itu adalah weton. Ya, weton ini belum bisa dipakai ya. Nah, misalnya contohnya yang horoskop ini ya. Kalau horoskop ini
ini juga masih dalam proses development, belum sepenuhnya 100% bisa jalan ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tahu nih horoskopnya teman-teman ya, misalnya saya sendiri horoskopnya adalah Leo misalnya. Ketika saya klik di sini di Leo, nah ini langsung memberikan semacam message ya. Untuk Leo 15 Oktober 2023 ya sekarang ya. Ya, taking people at their words is not very wise, bla 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 ya. Ini semacam nasihat ya, seperti itu ya. Nanti ini saya akan hadirkan dalam bahasa Indonesia juga ya. Sabar sedikit ya, teman-teman. Ya, sementara pakai bahasa Inggris dulu juga masih oke. Untuk weton ini masih belum sejalan ya. Kemarin saya lagi bingung errornya di mana ya. Sebetulnya ini sesimpel ya masukin tanggal lahir kita sebenarnya. Tapi entah kenapa ini masih belum bisa jalan ya. Coba ya, coba lagi. Ya, ini masih belum bisa jalan ya. Nanti saya akan perbaiki. Kemudian tadi fase bulan sudah, kalender Bali juga teman-teman sudah lihat juga. Kemudian ini ada yang namanya true sidereal di sini. Ini kalau teman-teman mau berkenalan dengan sistem astrologi 13 zodiak ya. Dan ini true sidereal ya. Jadi benar-benar melihat posisi konstelasi bintang di atas sana dalam kondisi yang sebenarnya. Ya, ini teman-teman juga sudah boleh bisa main-main di sini ya. Misalnya, saya contohnya masukin ya, juga teman-teman caranya ya. Ini saya masukin tanggalnya asal dulu ya. Yang penting bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Nah, ini sudah keluar chart astrologi 13 zodiak ya. Ada Ophiuchus nih di sini nih. Ini adalah zodiak ke-13. Dan kalau teman-teman perhatikan derajat dari masing-masing zodiak ini dia beda-beda, menyelesaikan kondisi yang ada di langit sana. Ya, teman-teman ya. Di sini dikasih tahu sun-nya di Virgo ya, moon-nya apa sama sini ascendant ya. 3 bagian di sini. Ya, ini juga masih dalam proses development tapi teman-teman sudah bisa pakai di sini ya. Oke, ada yang tanya, beda ya kok sama yang rasi bintang ini dengan humandesign.com astrologi? Ya, sebetulnya sama. Ya, di humandesignindonesia.com, ya, kalau misalnya ini slash astrologi, ya, astrologi Indonesia, ya, itu juga ada juga. Ya, cuma saya mau memisahkan antara human design dan astrologi. Karena keduanya adalah dua ilmu yang berbeda. Ya, jadi ada orang-orang yang mereka mau belajar human design aja, nggak mau pusingin astrologi, dan ada juga orang-orang yang mau belajar astrologi aja, tapi tidak mau belajar human design. Makanya ini akhirnya saya bedakan menjadi dua website yang berbeda, tapi sama-sama bisa pakai kok ini. Ya, tapi pada akhirnya semua yang hubungannya dengan astrologi semua ngumpulnya di rasi bintang XYZ ini ya. Nanti ke depannya rasibintang.com. Itu ya, teman-teman. Silahkan pertanyaan lagi. Ya, ini Kak Ayu ada komentar. Weton itu biasanya tentang pancawara kalau Indo. Yes, betul. Ya. Kalender Bali ada tambahan dari bukunya ya. Oke, saya scroll dulu ya, pertanyaannya udah masuk. Ini dari Lenovo tadi nanyanya, definition itu apa ya kok? Nah, ini pertanyaan, balik lagi pertanyaan tentang human design. Ya, saya bukain chartnya aja supaya saya bisa menjelaskan tentang definition. Oke. Definition itu adalah nama lainnya dari pusat energi yang aktif. Ya, saya ulangi. Definition itu adalah nama lain dari pusat energi yang aktif.
Ya, di dalam human design tradisional, pusat energi yang aktif disebut dengan istilah divine. Ya, divine definition itu sesuatu yang sama, ya. Nah, pengembangan berikutnya dari definition adalah bicara, ya, definitionnya itu utuh, ya, single definition, artinya pusat energi yang berwarna, apakah dia nyambung nggak dari atas ke bawah, kanan kiri, ya, terkoneksi nggak semuanya. Itu yang disebut dengan single definition. Kalau dia terpisah, ya, contohnya ini cat ini gampang, ini terpisah, ya. Kalau terpisah gimana? Ini asnanya dengan tenggorokan kan terpisah nih, ya, nggak nyambung ini. Maka ini yang disebut dengan istilah split, ya. Kalau dia terpisahnya dua, coba saya lihat dulu, ya. Tenggorokan dia connect ego, oke, tenggorokan connect ego, tapi dia terpisah dengan jati diri, ya. Nah, ini bukan lagi split ini bisa jadi sepertinya ini triple, ya. Sebentar, saya lihat dulu. Jati diri dia connect dengan sakral, sakral dia connect dengan spleen, ya. Tapi dia terpisah dengan ego dan tenggorokan, ya. Ego dengan tenggorokan nyambung, ya. Berarti ini yang disebut dengan triple split. Jadi divine-nya, definisinya terbagi menjadi 3 bagian, ya, nggak nyambung. Ya, kalau nyambung single itu dari atas ke bawah nyambung semua. Kalau split terbagi 2. Nah, contoh diagram ini dia terbagi menjadi 3. Jadi nyebutnya triple definition. Itu, ya. Lenovo tadi mengenal Lenovo. Lenovo, jelas ya Lenovo yang tadi tanya soal definition. Terus Lenovo berikutnya tanya, ada yang tanya Jinkis tadi, kok saya juga kepo. Oh, pertanyaan yang mana? Oh, pertanyaan yang ini, ya, dari Kak William, ya, yang tanya, Coach Albert, untuk Jinkis ini apa ya? Saya masih baru, ya. Jinkis ini adalah ilmu lanjutan dari human design, ya. Kalau human design kan itu bicara soal buku manual manusia, ya. Jinkis lebih fokus kepada membahas tentang 64 gerbang atau 64 kode DNA yang dimiliki oleh manusia, di mana Jinkis sendiri percaya di setiap kode DNA ya, dari 64 kode DNA itu memiliki filosofi dan potensi yang tersembunyi di baliknya, termasuk salah satunya adalah memiliki frekuensi yang berbeda di setiap kunci gen. Dan ketika kita bisa mengerti, kita bisa memahami, ya, tentunya memahami melalui kontemplasi, ya, seperti yang kita lakukan tadi, ya, sejak dari jam 7 itu. Dan itu dipercaya akan membantu meningkatkan kesadaran kita sampai kepada level DNA-nya kita. Nah, itu gambaran tentang apa itu Jinkis, ya. Ini buat Kak William sama Kak Lenovo, ya, yang tadi tanya. Oke, saya scroll lagi. Ya, dari Bro William, izin coach mau nanya soal human design. Apakah ada personal coach session terkait human design after reading session? Ada, ya. Ini tadi kayaknya kalau nggak salah Kak William udah nanya sama Nia, ya. Ini saya belum sempat jawab, ya. Tadi Nia udah sampaikan ke saya karena seharian tadi pagi saya ngisi kelas, terus kemudian siang tadi saya masih ada 2 sesi, terus kemudian lanjut malam ini saya belum sempat jelasin. Nanti mungkin besok, ya. Besok saya sampaikan ke Nia, ya, untuk Bro William, ya, terkait dengan personal session-nya, ya. Nanti saya ikutin, ya. Ya, salah saya, minta maaf, ya, saya tidak bisa menjawabnya dengan cepat karena hari ini lumayan full, ya, sesi. Oke, Kak Susana. Kak Susana nanya, tentang aliran energi ini, bisa nggak menurun ke anaknya? Soalnya Iren dan Gary juga single definition sama seperti saya. Bisa jadi, ya. Kalau di modulnya saya belum menemukan tentang ini, ya. Mungkin nanti bisa baru terbukti setelah kita mengumpulkan beberapa chart sekaligus, ya, untuk bisa memastikan bahwa aliran definition ini juga menurun ke bawah, ya.
Ya, Kak Ayu. Kak Ayu nanya nih, ayo Lenovo nih. Kakak ini sebenarnya namanya siapa? Bukan Lenovo kan? Gitu ya. eh saya sudah tahu sih nama aslinya Lenovo ya, yang suka menghubungi saya lewat Telegram ya. Saya sudah tahu kok namanya ya. Nanti tinggal kakak Lenovo ini yang nyaman tidak membuka identitasnya di sini. Saya sudah tahu kok dia Lenovo ini siapa. Tapi saya respect untuk privasinya dia ya. Kalau dia nggak mau munculkan ya nggak apa-apa kok, nggak larang. Oke, Kak Susana nanya, kemarin saya buka chart teman saya dan beberapa anggota keluarganya juga split definition semua. Ya bisa jadi ya. Kak William nanya hubungan human design dengan Jinkis. Iya itu tadi, Jinkis itu turunannya. Turunannya dari human design, kelanjutannya dari human design. Ya, jadi Jinkis sendiri fokus hanya kepada 64 gerbang saja. Di dalam Jinkis kita tidak pernah mengenal namanya tipe, profil, apalagi kita diminta untuk ngikutin strategi dan otoritas diri itu Jinkis nggak ada. Karena untuk bisa memahami apa yang berada di balik 64 kode DNA kita, kita menggunakan metode kontemplasi. Seperti yang tadi kita lakukan ya dari jam 7 tadi kalau Kak William ikut ya. Jadi hubungannya ya masih turunan ya, masih lanjutan di sana. Kak William, bagaimana ya Kak menjadi proyektor mental yang bahagia? Oke, ini pertanyaan yang cukup menarik ya, proyektor mental yang bahagia. Ya, saya mengutip dulu apa yang disampaikan oleh Babira Uruhu ya supaya saya nggak salah langkah ya. Apapun tipe human design kita, apapun conditioning dan apapun yang terjadi di luar diri kita, selalu ikuti strategi dan otoritas diri kita ya. Karena Kak Urus sudah menekankan ketika kita mengikuti strategi dan otoritas diri yang kita miliki, maka kita akan lebih resisten terhadap apa yang terjadi di luar kita, termasuk hal-hal yang bukan diri kita, yang bisa mempengaruhi diri kita, yang menyebabkan kita tidak lagi berjalan sesuai dengan diri kita. Ya, nah, proyektor mental strateginya apa? Strateginya adalah menunggu diundang. Ya, mungkin saya sudah pernah menyampaikan seorang proyektor kalau tidak dimintai bantuan lebih baik hemat energi ya, tenang-tenang aja, diem-diem ya, nggak usah kepo-kepo, nggak usah ikut campur ya. Kesannya nasihat ini ekstrim ya, kesannya ekstrim banget ya, tapi memang seperti itu karena proyektor kalian tidak punya energi yang banyak ya. Nah, sementara menunggu, asalah kemampuanmu, naikkan personal brandingmu sampai pada akhirnya ada orang yang tepat datang kepadamu untuk minta bantuan. Kebahagiaan dari seorang proyektor adalah ketika ada orang datang meminta bantuannya dan mengizinkan si proyektor ini untuk membimbing dan mengguidance dia. Itu proyektor yang bahagia. Itu seperti itu. Ya, proyektor yang tanda kutip ya, check engine ya, yang kepahitan biasanya adalah yang seringkali ikut campur dengan urusannya orang lain ya. Walaupun dengan niatan baik ingin bantu, intensi yang baik, tapi seringkali disalahpahami ya oleh orang-orang yang mau kita bantu. Jadi sebaiknya lebih baik diem dulu aja ya, nunggu. Nah, otoritasnya luar ya. Iya benar, otoritasnya luar ya, mental ya. Nah, justru orang-orang proyektor mental ini mereka orangnya hebat loh secara pemikiran, analisanya kuat. Mereka membandingkan hal-hal tertentu tuh kuat biasanya ya. Terus kemudian kalau nggak salah Kak William ini saya pernah pernah lihat ya chartnya, ada ini ya kalau nggak salah ya, ada channel storytelling ya kalau nggak salah ya, untuk bercerita, untuk apa ya, untuk berbicara, mengekspresikan diri, baik pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, ataupun dari imajinasi kalau nggak salah itu ya, saya pernah ingat nih.
Iya, bisa pemikir hebat ya. Seorang storytelling, ya, kalau misalnya teman-teman kesulitan memahami storytelling itu kayak apa, pernah nggak nonton stand up comedy? Ya, itu adalah part dari storytelling. Mereka jago, ya, orang-orang yang jago merangkai kata, ya, sehingga apa yang disampaikan keluar tuh bisa menghibur orang lain. Ya, orang-orang eh yang main stand up comedy itu ya, ini storytellingnya kuat itu. Perhatikan deh, ya, mereka bisa cerita sesuatu, ya. Oke, ini Kak William bilang sampai overthinking, terus habis itu mengalami GRD. Ya, sekarang sembuhkan diri dulu ya. Saya belum bisa berbicara banyak soal ini ya karena kondisi seperti ini ya. Nanti coba kita aturin sebuah sesi atau ya Bro William ya untuk kita bahas khusus soal ini ya. Ini kalau dibahas di umum sini agak susah ya. Nah, ini ada Mister Universe X. Ada nggak saran untuk orang-orang yang punya tipe manifesting generator? Nah, Bro Universe, saran seperti apa yang Bro Universe butuhkan? Karena saya adalah manifesting generator. So, pasti pertanyaanmu akan relate dengan saya. Ya, saran seperti apa yang Bro Universe ini butuhkan? Karena saya sendiri seorang manifesting generator dan saya adalah manifesting generator pure dengan 2034 saya berwarna hitam ya. Mungkin boleh bantu diperjelas untuk pertanyaannya saran apa yang Bro butuhkan. Ya. Kak Susana, mau coba stand up comedy belum bisa? Dicoba lah. Oke, Kak Ayu. Kak Ayu bilang splitnya Kak Ayu memberikan sebuah clue kepada Bro William. Oke, mungkin boleh dipersilahkan ya, saya kasih panggung Kak Ayu. Kalau mau ngomong sesuatu, nyampaikan sebuah ide ke Kak William, monggo. Kalau Kak Ayu lebih nyaman buka audio, yuk silakan. Gini Coach, baru saja tiba-tiba plan aku tuh, dia itu yang baru saja nyebut tentang mengenai sakit GERD. Nah, itu karena kebanyakan fungsi dari asma sama Crohn-nya itu terlalu, itu aja, gini loh, apa namanya, terlalu muter-muter terus dan itu pun semua di bawah dari, tenggorokan ke bawah itu dia kan, nggak aktif apalagi. Nah, mungkin Ayu nggak tahu, aku nggak tahu kalau di sakralnya itu, juga nggak aktif otomatis karena sering, menghabiskan energi keluar dan tidak mendengarkan diri, seperti itu sih yang muncul sehingga semua itu tidak berfungsi dengan baik seluruh organ-organ tubuh yang ada di dalam diri dari Kak William. Begitu muncul, itu sih yang dari Ayu bisa sampaikan gitu. Ya, ya, ya. Saya sudah pernah lihat chartnya Kak William ini ya. Kalau dia paling atas ya, mahkota ya, crown-nya putih. Asna sama throat-nya yang nyambung dihubungkan dengan 1156 ya. Lainnya di bawahnya putih semua. Itu yang kondisinya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa Kak William ini cukup banyak menerima conditioning dari luar. Ya, karena putih itu kan bagian bawahnya kan nyerap semua ya. Di atas nyerap secara ide dan inspirasi overwhelm di atas. Di bawah mungkin juga menyerap emosinya orang lain, stylenya orang lain, ketakutannya orang lain. Ya, biasanya biasanya seperti itu. Ya. Nah, ya cara mengatasinya gimana? Pertama ya mesti sembuhkan dulu ya GRD-nya dan berhenti untuk overwhelm. Nah, ini mungkin nanti perlu ada metode khusus ya, mungkin ya di sini kan ruang publik ya, ini kan direkam dan juga disiarkan langsung di Facebook group ya. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi khusus aja ya, Aku William ya. jeda ya Coach. Oke, Kak Ayu Tadi mau nyampaikan ada sesuatu, juga silakan. sebuah clue lagi, disuruh banyak grounding, lebih banyak grounding, terus
kalau misalnya pada saat kalau si Arsina itu kan biasanya ini karena aku juga punya di bagian jiwa sorry, matahari jiwa di detektif, detail. Nah, sehingga, ini karena berdasarkan aku masih sehat ini, makanya bisa berbagi. Oke, Kalau nice. sudah banyak grounding, bisa jadi lebih banyak, minum minuman yang berupa herbal seperti itu. Itu sih yang muncul herbal, Nice. Oke, itu Kayu aja. ada masukan nggak herbal seperti apa yang kira-kira cocok untuk penderita GERD? Biasanya kalau ramuan Bali itu kan banyak Lebih yang bagus ya. banyak Mungkin kalau, boleh kasih ide. inflammation tuh inflamasi itu lebih ke, eee, bagian-bagian kayak, marga kurkuma itu ya, seperti kurkuma. Nah, kalau ginger juga termasuk dia. Dia itu antiinflasi tuh, karena kemarin bener banget menyerang, pernah aku juga GERD keras banget sampai nggak kuat gimana caranya tuh juga mau nyari dokter juga nggak ada uang. Akhirnya ada satu banget di rumah ginger dan itu langsung tak rebus, tak minum dan akhirnya, yakinkan dirinya dulu dan akhirnya bisa sembuh saat itu, bisa bangun, dari yang nggak bisa bangun jadi bisa bangun. Itu sih pengalamannya, Coach. Oke, berarti Kayu pernah mengalami kondisi GERD juga ya seperti Kak William ini. Bener Dan bener. yang Kak Ayu Iya lakukan adalah merebus jahe, ya, ginger kan jahe ya, merebus jahe. Nah, jahenya iya jahe bener. apa? Jahe biasa, apa jahe merah, atau jahe yang lain? Kalau si jahe merah itu kan lebih, gini ya, pedas. Kalau biasanya sih, si lemongrass dicampur Hmm, dengan jahe biasa, kalau punya lemon, itu sangat bagus. Nggak usah isi gula-gula, karena oke. juga gula itu ibarat kita itu kan asam, lambung kan asam. Mhm, Jadi mhm, kita serang dengan asam. Jangan mhm, kita tolak asam itu menggunakan, ibaratnya kita serang dengan gula. Jadi mhm. kalau kita sembuh, ya yang tidak mengenakan itu yang kita lawan. Itu sih yang muncul. Itu yang bisa saya Oke, bagikan, Coach. oke. Berarti resepnya Kak Ayu adalah lemongrass, lemongrass itu serai ya, serai dengan jahe. Serai, ginger, Mhm. lemon, dan itu pun direbus. Oke, serai, ginger, sama lemon itu direbus ya. Jadi bersamaan berarti ya, bersamaan kemudian Benar baru benar. disuguhkan. Oke, ini Kak Itu William, ini sudah oke. ada ide ya untuk mencoba untuk mengurangi GRD-nya. Mungkin boleh dicoba ya, Kak William, cari serai ya, serai. Lemongrass itu serai, kemudian jahe, dan satunya lagi lemon ya. Lemon itu lemonnya juga direbus juga, Kak Ayu, atau enggak? Harusnya Itu kan jadi satu gini, satu wadah mungkin kalau punya periuk yang zaman dulu nggak apa-apa, kalau nggak punya sih panci yang mhm, biasa yang mhm, bersih, itu dicampur dengan si apa namanya, ginger, lemongrass, sama si apa namanya, lemon lemon buahnya itu. Kalau nggak punya, ala kadarnya aja, nggak usah pusing-pusing. Apa yang oke. ada di depan kita itu segera lakukan, nggak usah nunggu waktu lagi itu. Yes. Itu aja sih, Coach. Mantap. Oke, ya. Thank you Kak Ayu. Nah, ini Kak William dicoba ya. Jadi serai dicampur dengan jahe, dicampur dengan lemon, dicoba untuk ya minumnya hangat-hangat tentunya ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk mengurangi GRD-nya. Dicoba ya. Kalau yang lainnya terkait dengan mental, nanti mungkin kita perlu sesi khusus. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana supaya Bro William bisa berkurang dulu ya GRD-nya ini, karena kan pasti akan sangat mengganggu sekali gitu. Nah, nah ini Kak Susana memberikan lebih lengkap lagi ya, jahe, kunyit, serai dicuci, diiris, rebus, setelah diangkat baru peras lemon. Dan ini boleh juga ya, dan minumnya hangat-hangat nih. Ini banyak teman-teman yang ini ya, banyak teman-teman yang jago-jago herbal nih ya, bisa kita sharing ya. Mungkin kita nanti buatin kelas khusus buat herbal, boleh juga ini ya. Itu ya Kak William, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna ya.
Oke, masih ada pertanyaan lain, teman-teman? Oh, tadi ada pertanyaan dari Universe ya. Universe X ya. Saya baru ingat. Mengatasi kelemahan MG. Ya, oke. Mengatasi kelemahan MG. Kelemahan MG itu apa ya? Kak Susana MG kan? Kak Susana boleh mungkin kasih info saya kelemahan MG apa? Seorang MG kelemahannya apa? Kalau saya sebagai seorang MG, kelemahannya adalah pengen buru-buru. Karena kita tipikal satsep. MG itu adalah karakter dari mobil balap. Ya, Kak Ayu mungkin boleh share kekurangan MG. Ini yang sudah ikut kelas tadi siang selama 2 hari. Yuk, MG, boleh share? Aku sama seperti Coach Albert, sering buru-buru ngambil sebuah Ya. keputusan itu kayak ibarat impuls. Padahal harus dipikirkan dulu setelah 1 jam atau 1 malam itu. Itu sih biasanya. Oke. Setelah itu endingnya nyesel. Ya, jadi bayangkan MG itu adalah seperti mobil balap. Ya, mobil balap, Lamborghini, Ferrari, ya. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang diciptakan dengan tenaga yang sangat-sangat besar, ya, yang berbeda dengan kendaraan-kendaraan operasional harian, ya. Dan kalau kita tahu mobil balap ya, dalam hitungan detik tenaganya tiba-tiba bisa ya, dalam hitungan detik ya, hanya detik itu bisa dari 0 tiba-tiba bisa naik ke 200. Ya, itu adalah MG. Tenaganya besar, kekuatannya besar, dan satset serba cepat. Ya, nah balik kalau ditanya apa yang harus dilakukan oleh si MG supaya dia bisa mengendarai kendaraannya dengan benar, ya, bisa hemat energi, hemat mesin, ya, seperti halnya mobil balap. Mobil balap kalau dia mau jalan, apa yang dilakukan? Ya, mobil balap kalau mau jalan pasti akan mengeluarkan bunyi mesinnya, brum brum, ya, bener ya, mobil balap gitu ya. Ya, terserah kalau misalnya teman-teman bilang ada yang bilang ngeng-ngeng juga nggak masalah, ya, pokoknya ada suara yang dikeluarkan. Itu menunjukkan apa, teman-teman? Mobil balap itu mau kasih tahu, ya, hey, gua ini mobil balap, gua dalam sekejap bisa cepet loh ya ini, ya. Jadi tolong jangan halangi langkahku. Semua yang ada di lintasan nih, lintasan balap nih, semua minggir. Karena gua mobil balap ya, ini kira-kira ngomongnya gitu ya, nyombongnya ya teman-teman ya. Ini jadi jangan dibilang sombong banget nih gaya. Enggak, ini memang ilustrasi ya. Nah, jadi contohnya, ini gua mobil balap, gua mau jalan ya. Jadi jangan ada yang berada di lintasanku, jangan ada yang menghambat saya ketika saya melakukan tugas saya, ketika saya melakukan pekerjaan saya. Saya kasih tahu dulu ya di awal ya, saya adalah mobil balap, saya mau jalan. Ya. Nah, jadi jedanya seorang MG adalah memberitahu apa rencanamu ke orang-orang sekelilingmu, terutama orang-orang yang berdampak ya dari apa yang dirimu mau lakukan. Ya, ya kasih tahu, inform, saya mau bikin ini. Ya, kayak saya punya beberapa program-program yang ada di Human Design ini yang baru-baru ya. Saya akan inform orang-orang dekat saya ya supaya mereka nggak bingung kenapa kok tiba-tiba saya baru ngerjain ini tiba-tiba saya loncat ke sini ya. Kayak sekarang kan mungkin teman-teman ada yang heran juga ya, loh kok bisa ini kemarin kan masih develop di Human Design Indonesia, tiba-tiba sudah ada website baru astrologi dan bukan cuma satu, lengkap banyak lagi ya kan. Ya karena saya hanya menginformasikan pada orang-orang dekat saya bahwa saya sedang developing sesuatu dengan tujuan ini ya. Seorang MG harus kasih tahu apa yang dirimu mau lakukan supaya mengurangi resisten, supaya tidak dilarang dan tidak dibatasi oleh orang lain. Kedua, mobil balap ketika dia membunyikan mesinnya, sekaligus dia akan mencari tahu apakah ada nggak masalah di engine-nya.
Ya. Nah, ibarat engine itu, mesin itu adalah suara di bagian perut. Adalah suara perut, ya. Kita sudah belajar human design, ya, tipe energi generator dan MG harus mendengarkan respon dari sakral. Ya, jadi harus berjeda, tidak boleh segala sesuatu direspon. Ya, itu jeleknya MG. MG mentang-mentang energinya gede, banyak, ya. Semua yang ada di depan pengen diambil semua. Itu kelemahannya MG. Ya, kalau bisa satu dunia diambil semua, ya, dia kerjain semua karena merasa punya energi yang besar. Nah, tapi tidak semua hal bisa kita ambil, semua hal kita bisa kerjakan, ada prioritasnya. Maka, untuk kita bisa mengetahui prioritas yang tepat, yang benar bagi tubuh fisik kita adalah dengan menggunakan sakral kita sebagai otoritas batin, otoritas diri. Tanya ke sakral, ya, saya boleh nggak kerjakan yang ini sekarang? Saya boleh nggak kerjain yang itu sekarang? Jadi tidak boleh semua diambil, ya. Ya MC gitu ya, semua mau diambil, ya. Kasus sana gitu ya, kayu ya. Kadang-kadang ada kerja di depan, ya ambil semualah, ya nanggung, ya bisa kita kerjakan sekaligus ya, mentang-mentang kita punya sekaligus. Tapi nggak seperti itu. Nah, sakral kita bisa merespon ya dan tidak. Ya Kak Ayu bilangnya bulldozer. Bulldozer ya bisa juga ya bulldozer ya. Mobil balap aja lah Kak Ayu lebih keren. Jadi itu yang tadi bertanya siapa yang Universe X. Ya. Jadi dua ya, mendengarkan respon dari sakral dan kemudian memberitahukan kepada orang-orang sekeliling atau orang-orang yang terdampak dari action kita supaya kita jangan dilarang. Karena MG kita nggak suka dilarang, ya kita nggak suka dibatasi. Kita membutuhkan ruang untuk kita bisa berekspresi, bekerja dengan baik tanpa ada halangan. Ya, dan nggak semua MG harus ambil, harus pilih-pilih. Milihnya gimana yang benar? Pakai sakral, tanya ke sakral. Gitu ya, Kak Universe ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, teman-teman, di sini? Ya, Kak Ayu, seperti kayak Dewi bertangan 10 ya. Kayak gurita ya. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi, masih ada sedikit waktu. Ya, kalau nggak ada, saya akan akhiri. Monggo teman-teman yang hadir di sini dan yang di Facebook Group menyaksikan acara ini, kalau misalnya ada pertanyaan. Oh, ternyata ada ini. Ya, ini Kak Laksmi di Facebook Group. Dia bilang, MG itu kalau makin dilarang, makin dilakuin. Maunya cepet, tapi mesti sabar nanya sakral terus. Karena maunya cepet-cepet, suka men-skip. Gampang lupa karena maunya cepet. Ya, itu kelemahannya MG ya. Makanya harus perlu berjeda. Nggak boleh buru-buru. Harus mendengarkan suara sakral. Harus menginform juga apa yang mau dilakukan. Oke, ini Kak Susana nanya terkait dengan pertanyaan Jinkis ya ini ya. Mohon dijelaskan tentang mitra program 42 dan harmoni. Wah, ini kalau menjelasin ini bisa sampai jam 12 malam ya. Oke, kita ngomongin dulu mitra program ya. Mitra program itu adalah uji gen atau gerbang yang memiliki kebalikan opposite-nya dari ya dari uji gen yang sekarang ini ya. 42 itu mitra programnya dari mana ya, Kak? Ini, Kak Susana. Saya lupa loh. Dari yang 32 tadi ya. Ya, 42, Kucigen 42 adalah mitra program dari 32 ya yang kita bahas tadi ya. Ya, artinya gerbang 42 itu berada di opposite, di posisi yang berlawanan dengan kunci gen 32 yang sekarang ini. Ya, ini posisinya berlawanan. Nah, kalau berlawanan biasanya orang menyebutnya itu adalah apa kalau bahasa Chinese-nya ciong ya, saling berlawanan ya, kekuatannya saling saling bertolak belakang ya. Nah, tapi kalau kita bicara mitra program di dalam Jinkis ya teman-teman,
Kita tahu di Gene-Keys ada 3 level kesadaran, 3 level frekuensi. Ada shadow, ada gift, dan ada CD. Bicara soal mitra program, jika itu posisinya berlawanan, maka shadow-nya itu akan saling menghantam satu sama lain. Ya, benar-benar saling bertolak belakang dan saling menghajar satu sama lain. Tapi di levelnya talenta atau gift dan di levelnya CD, ya ketika kesadaran kita mulai meningkat, mulai naik, maka gift dan CD-nya itu akan memiliki hubungan yang sangat-sangat harmoni. Itu pengertian dari mitra program. Ya, saya nggak tahu mitra programnya apa ya. Coba di CD-nya dari 42 itu apa? Frekuensi dari 42 itu apa ya? Shadow, gift sama CD-nya apa? Nanti coba kasusnya cross check sendiri ya. Intinya kalau kita ngomongin shadow 32 dengan shadow 42 itu berlawanan. Tapi gift dan CD dari 32 dan 42 itu akan saling mendukung satu sama lain untuk bisa bertumbuh. Itu pemahamannya begitu kalau kita ngomongin mitra program ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau ngomongin harmoni, ini lebih gampang lagi ya. Gerbang 32 itu pasti akan membentuk channel dengan gerbang 54. Jadi keduanya akan memiliki hubungan yang sangat harmoni. Ya, akan saling melengkapi satu sama lain ya. Karena kalau ketiga dua ketemu 54 kan jadinya elektromagnetik kan. Makanya itu disebut dengan harmoni. Itu Kak Susana ya. Saya nggak hafal, saya nggak bahas di dalamnya ya. Tapi Kak Susana bisa nanti ngulik sendiri. Itu pemahamannya seperti apa. Oke, masih ada pertanyaan teman-teman? Ya, satu pertanyaan lagi kalau boleh. Sebelum saya akhiri, saya tutup. Itu kunci gen antara dua orang. Untuk saat ini, Gene-Keys belum ada hubungan antara dua orang untuk saat ini. Ya, ini hanya menjelaskan posisinya aja. Ya, kita akan develop untuk hubungan dua orang melalui Gene-Keys ya. Saya sudah punya untuk hitungan dan softwarenya. Tapi mungkin di 2024 ya, nggak sekarang. Ini saya sudah ada. Ya, tapi kalau ini enggak, kita bicara hubungan ya, hubungan antara ini, antara kunci gen. Karena sebetulnya kita semua punya 64 kunci itu dalam diri kita. Ya, yang menonjol di dalam kehidupan kita itu adalah yang 11 itu yang muncul di hologenetic profile. Tapi sebenarnya kita semua punya 64-nya di dalam diri kita kalau kita ngomongin Gene-Keys ya. Itu sebabnya kita diminta untuk kontemplasi setiap minggu ya, untuk memahami kesemuanya 64-nya itu. Itu. Oke. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan akhiri. Ya, coba saya tunggu sebentar. Masihkah ada pertanyaan? Oke, Bro William sudah happy ya. Nah, Bro William coba ya, dicoba dulu resepnya dari Kak Ayu dan Kak Susan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat sahabat, lagi satu aja ya. nggak apa-apa. Oke, ya. Sorry, Oke, silakan. lagi satu aja Lagi dua juga tentang boleh. Rahuruhu, Babi Rahuruhu kan mengatakan saat itu bahwa dia ada sebuah insight berupa The Voice. Seperti apakah The Voice itu, Coach? Kalau boleh gini apa namanya dijelaskan lebih detail Voice lagi. itu, The Voice itu bentuknya entitas. Jadi simpelnya ya, ini saya pakai bahasa Balinya. Anggaplah si The Voice itu kerauhan. Mungkin Kak Ayu bisa lebih mengerti ya pemahaman kerauhan ya. Jadi di malam itu dia kemasukan entitas yang dia namakan sebagai The Voice atau sang suara ya. Jadi
sang suara itu seolah-olah masuk dalam kepalanya dia dan dia bilang, ya itu kan dia nama aslinya kan apa? Kok saya lupa mendadak nama aslinya ya. Robert Krakauer ya, Alexander Robert Krakauer. Dia bilang, ini Krakauer, inilah waktunya untuk bekerja. Sekarang adalah waktunya bagi kamu untuk bekerja. Jadi ada suara di kepalanya dia mengatakan seperti itu. Ya, jadi simpelnya kerawuhan lah ya, kalau di Bali itu namanya kerawuhan. Nah, sejak itu selama kurang lebih berapa lama ya, kok mendadak saya lupa ya. 9 hari atau berapa ya, kok saya lupa mendadak gitu ya. Selama berhari-hari itu si Rauruhu nggak makan, nggak tidur, dia menuliskan apa yang disampaikan oleh The Voice itu. Ya, dan menghasilkan sebuah dokumen lebih dari 5.000 halaman. Dan sebagian besar bercerita tentang bagaimana cara alam semesta ini tercipta dan bagaimana cara kerjanya. Ya, bicara soal desain manusia, human design, itu hanya dibahas 1 hari saja. Ya, jadi itu yang terjadi. Kerauhan si Rauruhunya. Ya, kerauhan itu apa, teman-teman? Buat teman-teman yang nggak ngerti, kerauhan itu kerasukan. Ya, kerasukan sebuah entitas yang dinamakan Rauruhui. Dan ternyata pada saat itu, di masa itu, di tahun 1987, Januari 1987, Rauruhu bukanlah satu-satunya orang yang kerauhan. Ya, bukan satu-satunya yang menerima message dari The Voice ini. Ada orang lain. Ya, ini saya temukan di dalam YouTube-nya si Rauruhu sendiri, dia ngomong, ya, pada saat itu ada orang lain juga yang menerima sama seperti dia. Tapi yang bertahan hanya si Rauruhu ini sendiri. Karena yang sisanya berakhir di rumah sakit. Gila. Ya kan? Makanya yang tersisa si Rauruhu ini. Itu ya, teman-teman. Oke, ini pesan terakhir dari Kak Susana buat Kak William. Ya, ini banyak teman-teman yang care ya buat Kak William. Nah, Kak Susana bilang, coba pijat titik di antara jempol dan telunjuk tangan. Ya, ini bisa mengurangi nyeri. Ya, ini boleh juga ya. Ini gunanya untuk mengurangi rasa khawatir, biasanya mengurangi stres ya. Jadi antara jempol dan telunjuk itu ya, tengah-tengah itu dipijat. Ya, ini boleh sarannya Kak Susana. Ya, saya juga sering melakukan ini juga. Ini hubungannya di pencernaan. Boleh ya dicoba ya Kak William ya. Semoga Kak William cepat pulih ya dari GRD-nya, cepat sehat. Bisa beraktivitas dengan sedia kala. Oke. Oke, teman-teman, saya mengucapkan terima kasih yang sudah hadir di acara ini ya. Saya lihat yang di Zoom ini yang dari tadi jam 7 bersama-sama saya mengikuti kontemplasi Jinkies ya. Kita akan ketemu kembali minggu depan ya di acara yang sama setiap jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan selalu melakukan kontemplasi Jinkies ya, dan setelah itu dilanjutkan dengan Ask Me Anything About Human Design ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat beristirahat ya, selamat tidur yang cukup. Besok sudah harus ngantor lagi, kerja lagi ya, besok Senin ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di Ask Me Anything About Human Design minggu depan. Bye-bye semua. Selamat malam. Good night. Bye.